Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jadi yang senantiasa semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi dalam acara Restart Back to Fitrah, reset pemikiran yang salah. Bersama saya Kang Abdul, ditemani rekan saya ada Kang Majid, Kang Asik, Kang Majid, AMJ, masih sekalian ya. Oh, AMJ channel, silakan dia. Nah, Kang Majid, ada siapa aja nih dalam kesempatan ini? Oke, dalam kali ini tuh sangat luar biasa nih, kita kedatangan para pemuda-pemuda. Wah, mahasiswa ya, dimana tuh memiliki sudut pandangan yang sangat luar biasa. Dari kanan saya yaitu ada Kang Rizal, Yes. Kang Dedi, yes. Silakan. Kang Ardi dan Kang Salman, masya Allah. Kita mau bahas apa nih Kang Majid? Kayaknya sih yang paling enak tuh masalah pajak. Pajak. Iya nggak sih? Lagi rame juga iya. pajak, lagi rame. Nah, maka kita akan bahas kupas tuntas pajak. Sampai ke akarnya, insya Allah. Tentu kalau udah ngomongin pajak sebetulnya bikin garuk kepala nggak sih, kayak pusing. Iya, pusing kan, juga sih. Saya ngerasain. Udah tanggal segini. Aduh, ya, udah bulan segini nih, udah akhir tahun. Iya betul. Aduh. Sangat bikin mumet deh. Namun mumet, sebelum mumet itu keluar, kita pengen tahu dulu sebetulnya dalam pemahaman teman-teman sekarang ini sebenarnya pajak itu apa sih, yang teman-teman tahu pajak itu apa gitu. Naon eta pajak? Dari Kang Adi dulu deh. Pajak itu yang sepengetahuan antum, pajak itu apa? Nah, tuh AA pajak. Kalau pajak, pengetahuan aku kayak bayar ke negara gitu nggak sih? Bayar ke negara ya. Iya ke negara. Misalnya Berupa apa tuh? pajak. Misalnya antum ada bayar pajak Mobil, mobil, Kendaraan maksudnya ya. Rumah, PBB kayak gitu. Jadi kayak bayaran kepada negara. Kang Salman nih, pajak nih, yang sepengetahuan antum pajak itu apa gitu? Apa ya? Pajak itu kalau yang saya punya definisikan, yang saya gambarkan ya. Sekarang pajak itu salah satu ketika ada ketika seperti bank ya. Dia itu punya apa ya? Punya ikatan satu dengan yang lain, seperti dia mau mengambil atau menjual sesuatu. Dia itu punya ada imbalan terhadap orang tersebut. Misalkan dia mau ngambil motor nih, motor. Dia harus ada pajaknya nih. Dia harus benar-benar bayar gitu, harus bayar gitu pajaknya. Nah, kalau nggak bayar ya harus ditarik lagi gitu. Oh, ditarik lagi. Pajak. Itu nggak apa-apa menurut pandangan Kak Salman. Mungkinan itu dari Oke, nggak apa-apa. Memang pajak itu sering didengar, sering dilakukan, tapi kadang kita juga masih bingung ya dalam memahami arti pajak itu makna sendiri. pajak itu sebenarnya apa, sehingga untuk menjelaskannya, mendefinisikannya jadi kayak agak apa gitu ya. Nah, kita kan paling nggak suka ya kalau ada yang pusing, apalagi sampai ngeluarin oceh gitu. Kayak udah pusing. Kang Majid mungkin yang lainnya. Kang Rizal gimana menurut antum definisi pajak dulu lah, menurut antum apa? Pajak ya? Jadi kalau pajak kan kalau kita kenal dengan pendekatan bahasa Arab artinya doribah ya, doribah itu pajak. Asal katanya doroba itu kan secara bahasanya memukul iya, atau menetapkan gitu. Namun terjadi perkembangan ya kan, menyesuaikan dengan era sekarang, terjadi evolusi modern, jadilah yang namanya pajak gitu kan. Doribah itu menjadi pajak gitu kan. Adapun kalau kita merujuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang namanya pajak itu adalah iuran wajib. Iuran wajib untuk iuran wajib yang dibayar oleh rakyat kepada negara untuk berdasarkan ketetapan undang-undang. Oh, berdasarkan ketetapan undang-undang. Jadi sifatnya wajib ya. Wajib. Iya, jadi nggak sukarela, wajib. Nggak sukarela tapi wajib gitu kan. Aduh. Artinya rakyat bayar iuran baik yang sifatnya uang ataupun tanah ataupun hasil yang lain kepada pemerintah, itu berdasarkan ketetapan undang-undang yang dibikin pemerintah. Itu kalau menurut
Kamus Besar Bahasa Indonesia. Oh, Oke. itu nah pandangan dari Iuran wajib Yang wajib iuran wajib dari rakyat kepada negara. negara berdasarkan ketetapan undang-undang. berdasarkan ketetapan Undang-undang undang-undang yang dibuat oleh pemerintah pemerintah. itu sendiri. Nah, itu tanggapan dari Kang Rizal. Jadi Kang Dedi definisinya sakatu. Ya sebenarnya fakta pajak itu sama. Memang pajak itu adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah kepada rakyatnya. Sifatnya wajib, ya kemudian dikuatkan dengan undang-undang. Jadi memang negara itu ya memang punya mekanisme ya untuk menghidupkan operasional gitu. Jadi negara itu kan suatu institusi ya. Institusi itu kan butuh operasional untuk beroperasi gitu. Nah, suatu negara kalau dia menganut sistem ekonomi kapitalis, ya umumnya di dunia ini mereka itu bertumpu pada yang namanya iuran masyarakat. Ya, apalagi negara kita lah, negara kita ya itu sangat bertumpu kepada iuran masyarakat. Iuran bertumpu maksudnya kayak Jadi kalau misalkan kita punya Bertumpu. bikin kelompok nih komunitas. Komunitas kan ada operasional kan, itu iuran. iuran. Nah, kalau itu kan iuran wajib anggotanya. Nah, kita sebagai rakyat, kan kita masyarakat suatu negara. Nah, kita ada iuran wajib bagi negara, itu namanya pajak. Cuman pada prakteknya sekarang itu ya mungkin lebih jauh lagi dari definisi itu, karena memang sekarang orang itu tidak sadar kalau dia itu bayar pajak gitu. Nggak sadar kalau Ya, bayar misal pajak. beli air mineral, kita nggak tahu ternyata ketika ini di harga yang kita keluarkan itu ternyata ada pajak gitu. PPN maksudnya. Itu jadi seolah-olah bukan iuran kan. Kalau iuran kan kita datang ke kantor, kita bayar. Tapi kalau ini ya mau nggak mau kita beli, tiba-tiba ditarik pajaknya. Ya, kemudian beli apalagi tiba-tiba ada pajaknya. Itu semacam pungutan liar lah gitu ibaratnya. Pungutan liar tapi Gaji misalkan, gaji itu ada namanya PPH, pajak penghasilan. Ya, orang itu kalau ya contoh ya pegawai negeri atau pegawai swasta yang kantornya bonafit misalkan, itu gajinya udah dipotong secara langsung. Jadi bukan dia iuran, iurannya kan kita datang ngasih. Tapi ini langsung potong, ceklek. Gitu, dipaksa. Ada PPH, ada PPN, ya. Kita beli kendaraan ada pajaknya, ya. Pajak pembelian ada. Kemudian setiap tahun ada pajak kendaraan. Ya, kemudian kita beli rumah ada pajak pembelian. PBB. Yang jual juga kena pajak penjualan. Ya, pajak jual beli kan. Kemudian setiap tahun bayar pajak bumi dan bangunan. Nah, itu tuh. Ya, kemudian hampir semua itu kita itu ditarik gitu uang kita set gitu dalam atas nama pajak. Nah kan pertanyaannya, apakah karena kita muslim ya, apakah kita boleh misalkan sebagai muslim kan takarannya itu harus Islam, bukan yaudah pajak ini adalah iuran negara, oke iuran negara, tapi kita ini adalah umat Islam. Ya umat Islam itu punya standar di dalam kehidupan, ya miqyasul a'mal. Jadi standar amal perbuatan itu ada aturannya dalam Islam, bukan asal ini nggak apa-apa, ini bayar. Nah, sebagai umat Islam harus teliti apakah ini dibolehkan sama Allah atau tidak gitu. Oke. Perpajakan. Sebelum detail ke arah sana ya, ini kan lagi rame juga nih ketika ada seorang ibu-ibu yang bilang bahwa salah satu setiap rezeki dan harta yang kamu dapatkan ada hak orang lain di sana ya, bisa melalui zakat, wakaf dan juga pajak. Ini Zakat, wakaf dan pajak. jadi seorang ibu-ibu yang punya jabatan tinggi juga mengatakan seperti itu. Ini pengen tahu nih tanggapan respon teman-teman itu seperti apa gitu ya. Antara pajak, zakat, wakaf, Menyamakan antara
pajak, Wakaf. dengan wakaf dan zakat gitu. Jadi ada hak orang lain di setiap harta yang kita miliki. Ada hak orang lain. Setuju nggak nih dengan pendapatnya ibu-ibu ini, sebut aja ya Bu Sri ya, Bu Sri yang lagi rame ya, dia juga mengkritik ahli perpajakan, Menteri Keuangan udah berapa kali periode. Jadi sebenarnya secara keilmuan ini juga mikir nih, pajak apa lagi yang bisa saya kayak gitu kan, mungkin di dalam kepalanya dia gitu. Nah ini tanggapannya nih ya teman-teman seperti apa nih ketika menyamakan pajak dengan tadi zakat dan wakaf. Ini dulu boleh ya, saya silakan Kang. Saya sarankan deh. Saya silakan. Jadi sahabat kita ini, sahabat KJD ini Kang Ardi ya, dan sesama ini memang hadir di sini itu ingin betul-betul menyimak ya, menyimak, belajar dalam tanda kutip ya, menyimak, ingin menyaksikan nih pembicara-pembicara yang sudah biasa tampil di Ngaji ini dalam acara restart ini seperti apa sih. Jadi sehingga mereka pengen belajar. Kalau sahabat Ngaji itu belajarnya online di rumah, mereka datang langsung ke studio. Masya Allah. Jadi sahabat Ngaji juga kalau misalnya mau datang langsung silaturahmi ke sini, beropini, menyampaikan opini juga boleh. Ada silakan untuk menyampaikan opini masing-masing. Ya, Kang Rizal. Kang Rizal, gaskan Kang Rizal, gimana tuh? Bedanya tadi tuh menyamakan antara wakaf, zakat dan pajak. Ya mungkin kalau saya lihat dari penyampaian Bu Sri ya, Sri Mulyani atau Mbok Sri gitu kan, tentang pajak ya, menyamakan pajak dengan wakaf, menyamakan pajak dengan infak, sedekah ataupun zakat ya, ini kias yang salah gitu ya. Kias yang salah. Iya, dia kan ngomong kias gitu kan, pajak tapi salah gitu, nggak bisa tuh. Makanya mungkin nggak terlalu ini ya, perlu di kaji lebih dalam di forum ini, karena memang nanti ada pembahasan khusus gitu kan. Sarannya sih kalau memang mau pakai hukum Islam ya secara keseluruhan yang tanggung-tanggung gitu, mengkajinya juga jangan sebagian-sebagian gitu. Jangan pas butuh doang ya. Iya, pas butuh doang. Ya kan? Jadi yang namanya hukum Islam itu kemudian dijadikan alat politik untuk mendukung kebijakannya, itu kan bahaya gitu kan. Mohon maaf saya potong ya Kang. Kayaknya ini akibat dari masyarakat rakyat itu yang mulai sering enggan untuk bayar pajak ya kan. Malas bayar pajak sehingga motor juga misalnya bertahun-tahun tidak bayar pajak udah atau kendaraan yang lain misalnya ya kan. Nah sehingga Bu Sri ini tadi mungkin ya jadi muter kali, apalagi bikin gitu kata-kata ya, kata-kata hari ini lah ya, quote agar orang-orang yang tadinya berat membayar pajak itu, apalagi orang Islam banyak yang di Indonesia ini ya, dipakailah tadi kata-kata mutiara Islam Muslim. Mungkin seperti itu ya. Ya mungkin kalau memang mau menyampaikan hal yang seperti itu, karena memang tadi sebabnya adalah supaya rakyat ini sadar supaya bayar pajak, mungkin lebih jelas lagi artinya Bu Sri Mulyani ini konsultasi dulu gitu kan sebelum dia menyampaikan kata-kata mutiaranya gitu kan. Iya, karena kan dia kan sebagai pejabat publik ya, otomatis kalau dia keliru kan jadi blunder ya netizen masyarakat gitu kan. Padahal kan sekarang masyarakat udah gacor ini kan, komen-komen netizen gitu kan. Sampai-sampai kan kalau ada komen netizen atau kritik netizen yang naik kayak pemerintah baru sadar akhirnya membatalin gitu kan. Harusnya bicarakan dulu ya, belajar dulu, konsultasi dulu gitu kan ya, karena ini kan bukan ranah dia gitu kan ya, terkait kias tadi gitu kan, sehingga nanti tidak ada kekeliruan ya. Mungkin itu aja sih. Oke. Oh, jadi memang harus dikaji dulu sebelum menyuarakan. Masya Allah. Ada apa? Memang biar nggak sesat juga kan? Iya, takutnya agama. Nah, yang dikhawatirkan itu orang-orang yang pengikut yang tadi, yang tipe 1 itu yang dimana itu, saya sih udah bisa makan, udah bersyukur, udah mau gimana, udah ngapain sih pusing-pusing kayak gitu. Bayar aja lah, udah sih ngapain sih pakai apa sih namanya ribet-ribet
kayak gitu. Itulah. Justru bayar pajak ribet sekarang. Iya, itu bagi orang tipe pertama. Harus datang, ngisi formulir, ya kan? Gitu. Ngantri dulu kan. Antri dulu. Kadang-kadang sana ditolak. Padahal yang butuh Iya, padahal kita mau bayar nih. Ini kurang KTP salah alamat dikit aja. Ditolak gitu. Dan anehnya memang kita kan bayar. Ya, kita bayar pajak. Di negara kita diatur, kita juga harus laporan. Dalam hal Laporan pajak. Ada laporan ya. Ada laporan pajak. Wah. Iya. Kan punya NPWP kan. Heeh. Ada laporan pajak gitu. Harusnya Harus taat pajak, Bang. Ketahuan nanti. Astagfirullahaladzim. Allah. harusnya Ya. harusnya gini, normalnya kita kan bayar. Mereka yang laporan lah, orang mereka yang terima duit. Kalau ada yang lapor, Kenapa jadi kebalik gitu loh? Harus ada perincian seharusnya ya mereka. Iya kan kita yang bayar. Heeh. Kita juga yang laporan. Mungkin maksudnya kan mereka kan butuh Data kali tahu ya. kita itu punya pendapatan berapa sih. Iya. Nah mereka kan nggak tahu, mungkin dari situ kok bayarnya nggak sesuai, takutnya begitu kali suujon. Seujon. Iya. Tapi cuman feedback dari mereka itu nggak pernah ada laporan. Oh iya. Tapi kitanya harus lapor. Iya. Terus Jadi data memang kita? normanya orang kalau kita misalkan antum nih ke naruh duit di bank, Mm-mm. bank kan ngasih kita catatan kan. Iya, tuh ada. Orang ini duit laporan. antum ini pernah ambil ini Ah. dipakai buat ini. Iya, ada tuh ada. Itu ngasih. Terus? Tapi kalau pajak nggak pernah ada laporan. Oh ini pajak antum nih bayar segini, sama dalam ini segini, buat ini nggak pernah. Oh, oke. Makanya muncul lah ya banyak penyelewengan pajak. Tidak transparan juga. Nggak Bang, ya? transparan sehingga apa? Masyarakat udah muak gitu, udah mulai malas bayar pajak. Ngapain bayar pajak? Ujung-ujungnya ya untuk memperkaya para pejabat. Gitu. Itu kan mudorot. Tapi sekarang kan sampai dipaksa ya kalau mau ngurus berkas sesuatu aja dilampirkan bukti bayar pajak PBB sebelumnya misalnya gitu. Jadi benar-benar dipaksa banget nih agar Betul. orang-orang tuh, walaupun kita sendiri biasanya ngontrak nih kan. Kita kalau kita mau ngurus ke kelurahan kemana gitu ya harus punya lampiran bukti bayar pajak yang dari punya rumah tersebut. Tadi Kang Deddy udah spill bagaimana sih sebetulnya dalam pandangan Islam ya pajak. Iya. Dalam pandangan Islam, apakah boleh negara itu mengambil pajak dari rakyatnya? Ya, dalam negara Islam. Jadi kan kenapa sekarang banyak sekali pajak? Pajak bumi dan bangunan, pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, PPN, ada lagi pajak macam-macam lah ya. Yang pajak makanan kayak gini kan PPN semua kan nih, PPN semua. tapi saya masih mikir nanti kalau ke depan masih pajak terus ada pajaknya kayak pajak sendal. Pajak sendal. Ada, akan diadakan. Sepeda. Bahkan makanan, Sri Mulyani udah mulai itu. Makanan yang kadar natriumnya tinggi akan dikenakan pajak. Ini seperti ya. Ya nanti. Ya. Tapi Ustadz, kira-kira kalau kan ada saya dengar, bukan dengar sih, tapi saya sudah lihat secara langsung di teman saya, mereka mengatakan bahwa ketika ada orang meninggal nih, ketika mereka mengubur, di dalam satu kubur itu harus ada itunya, pajaknya. Itu kira-kira dalam pandangan Islam itu gimana ya? Maksudnya bayar tahun mungkin. pajak pemakaman. Iya, Sampai meninggal pun kena pajak. Mas orang meninggal nih. Iya, maksudnya kan meninggal Iya. ya. Meninggal. Ada. Pemakaman pajak juga. Bayar. Iya. Untuk apa? Untuk perawatan. Hidup susah mati pun susah. Aduh. Tapi memang kalau anak ngerasain sih, karena kita anak kan bayar pajak juga ya, jangan terpaksa gitu kan. Karena memang ada kalau di Jakarta itu ada rinciannya di segini. Tapi pas Anda lihat dari tahun ke tahun tuh naik. Ya, itu rincian tagihan, bukan Iya. laporan dari mereka. Oh gitu. Oh itu beda ya. Itu rincian Nagih doang. Iya nih tadi berarti. Laporannya Kan yang punya tanah siapa ya? sekarang antum nih udah bayar pajak tanah ya kan. Iya. Bayar Tapi pajak. masalahnya kenapa Nah, tagihannya terus naik terus? mereka laporan nggak? Ini
tanah yang dari pajak antum itu dari dipakai. pajak tanah ini dipakai buat apa aja? Ada nggak? Nggak ada. Harus transparan sih seharusnya. Harusnya kan ada. Nah, Jadi di dalam Islam Tadi. itu negara sebenarnya tidak boleh ya serta merta menarik pajak tanpa ada alasan. seperti hal tadi. Jadi kalau gimana kalau tuh? sekarang kan kita negara sekuler, negara kapitalis, ya pendapatan negara ya bertumbuh pada pajak, bahkan 80% APBN itu pajak. 80. Ya, sehingga pajak itu harus digenjot, semuanya diperas sehingga dapatlah dana segar masuk ke dalam satu negara kapitalis gitu. Dan maksudnya Nah, sementara sektor-sektor lain ya ironisnya ya di negara kapitalis terutama yang di Indonesia kita rasakan itu kekayaan alam yang nilainya lebih daripada iuran pajak rakyat diabaikan, malah diserahkan kepada asing ya kan. Emas serahkan kepada Freeport, tembaga semua kayak gitu ya Natrio. ya, minyak bumi serahkan kepada Exxon Mobil misalkan ya kan. Gas alam serahkan PT Newmont dan sebagainya. Pokoknya batu bara dikuasai sama Aseng, nikel dikuasai sama Cina. Padahal itu sumber daya alam yang bisa sebenarnya kalau dalam Islam itu menjadi sumber pemasukan APBN. Sumber pemasukan apa? Ya, jadi kalau dalam negara Islam itu atau negara yang menerapkan aturan Islam, jadi sumber-sumber pemasukan itu bukan utama dari pajak. Sumber pemasukan pemasukan bukan negara. utama dari pajak. Berbeda dengan negara sekuler kayak Iya. kita. Pertama, ya sumber pemasukan dari tadi kekayaan alam. Kekayaan alam kan itu wajib dikelola oleh negara untuk kemakmuran rakyat. Kedua, ya bisa jadi dari ghanimah. Misalkan negara kemudian menaklukkan negara lain masuk ke dalam daulah, itu ada ghanimahnya. Dalam peperangan, misalkan perang melawan Amerika punya banyak harta, masuk ke ghanimah, masuk ke negara. Ya, kemudian harta fai, ya perang tapi mereka meninggalkan buat kita juga. Ada tanah khoroj, ya, ada tanah usriyah, ada zakat. Itu pemasukan ya sangat banyak sekali ya untuk negara. Tanpa pajak negara bisa berjalan Dan terbukti dan ya. terbukti. Bukan omong kosong ya. Bukan omong-omong saja. Ngomong-ngomong. Tapi negara kapitalis tanpa pajak hancur. Kenapa? Memang Nggak ada kapitalis sih ya memang. kapitalis. Iya. Ya, jadi lebih bagus mana negara yang menerapkan aturan Islam yang tanpa pajak atau negara ya kapitalis yang bertemu pada pajak? Jelas kalau dari sini adalah negara yang menerapkan syariat Islam karena tidak menyengsarakan rakyatnya. Oke, mentok-mentok ya ternyata APBN di negara yang menerapkan syariat Islam itu habis nol. Nah, mungkin ada bencana, ada perang dan sebagainya. Boleh di dalam Islam itu menarik pajak, namanya doriba. Ya, jadi doriba itu adalah pungutannya dari negara untuk mencukupi kas negara yang sedang kosong. Jadi kas negara kosong, negara butuh nih, ya negara butuh untuk memberikan makan rakyatnya, misalkan untuk kebutuhan berperang, berjihad dan sebagainya. Itu boleh menarik pajak. Tapi itu opsi terakhir. Opsi paling terakhir, dan itu juga yang diambil pajaknya adalah orang-orang yang kaya saja. Dan orang khusus untuk orang Islam saja. Coba yang Hampir enggak berarti. orang non Islam di negara yang menerapkan Islam tidak dipungut pajak, nggak boleh, haram hukumnya. Baru tahu ya. Sangat indah sekali kan negara kita mengayomi orang non Islam, tidak ditarik pajak. Sementara sekarang kapitalis semua ditarik pajak, Bayi juga. ya. Nah, yang ditarik pajak itu adalah orang Muslim yang kebutuhannya sudah terpenuhi dan ada kelebihan harta. Kalau yang miskin nggak ditarik pajaknya, ya. Karena memang sebenarnya aturan Islam juga kan, ketika ada tetangganya kelaparan, siapa yang bertanggung jawab? Tetangganya, aslinya kan. Ya, memang itu adalah bukan itu kewajiban umat Islam. Jadi membayar doriba kepada negara untuk memenuhi kebutuhan anggaran negara, untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya, itu memang diatur dalam Islam. Jadi itu adalah sesuai dengan syariat.
Ada tetangga kelaparan kok kita nggak makan. Ini kan dalam hukum negara berarti kita store ke negara, negara yang mendistribusikan. Sangat luar biasa. Ya. Nah, berarti di dalam Islam ada nggak pajak? Ada. Doriba. Dan doriba itu adalah perintah syariat juga. Gitu. Untuk memenuhi kebutuhan rakyat, yang mana APBN juga tidak bisa memenuhinya. Jadi nggak dolim. Nah, di dalam negara Islam itu adalah kewajiban untuk orang kafir cuma satu doang, bayar jizyah doang. Tidak ditarik pajak. Pajak masih jatuhnya kalau kafir? Jizyah. Jizyah. Jizyah beda dengan pajak. Beda. Itu kalau pajak tadi nggak boleh ditarik pada non Islam, haram. Non Islam. Kalau jizyah ditarik pada Islam, non Islam juga. Ada nggak sih kalau misalkan pada zaman dahulu itu pada kenabian itu orang Kristen itu dikena pajak, Islam enggak? Enggak ada. Enggak semua. Nabi narik pajak orang Kristen. Iya. Ya nggak ada, orang nggak boleh gimana? Kan tadi nggak boleh. Orang Islam nggak boleh narik pajak kepada non Islam. Jizyah ditarik. Berarti namanya jizyah itu tetap ya. Jizyah. Oh, maksudnya jizyah. Itu juga setahun sekali. Iya. Jizyah ya. Nah, kemudian di dalam satu hadis ada yang mengatakan sahibul maksi la yadkhulul jannata sahibul maksi gitu. Tidak akan masuk surga orang yang menarik pajak. Coba itu. Ya, maksudnya sahibul maksi itu siapa? Bukan di situ tulisannya bukan sahibul doriba ya, tapi sahibul maksi. Orang yang memungut al-maksu pajak. Dalam Islam itu ada terminologi, ada al-maksu, ada ad-doribu ya. Doribu tadi. Jadi pungutan yang sesuai dengan syar'i. Nah, apa yang dimaksud al-maksu? Al-maksu itu adalah pungutan yang tidak sesuai dengan syariat. Pungutan yang tidak sesuai dengan Jadi pungutan negara kepada rakyatnya yang tidak sesuai dengan syariat. Meskipun kalau antum nanti buka hadisnya di Indonesia pasti diterjemahkan kepada pajak. La yadkhulul jannata sahibul maksi. Ya. Tidak akan masuk surga orang yang menarik pajak. Menarik pegawai pajak terancam. Gitu. Atau ada juga menerjemahkan tidak akan masuk surga orang yang menarik cukai. Apa itu cukai? Cukai itu adalah harga yang ditarik oleh negara kepada barang-barang yang berbahaya. Oh iya. Mana unsur bahaya? Kayak racun, bius misalkan, atau rokok, atau barang-barang yang mengandung racun lah. Itu kalau masuk ke dalam satu negara itu biasanya ada cukainya. Legal. Nah, dalam Islam ada nggak cukai? Ada, sesuai dengan timbal balik negara. Misalkan daulah non Islam sana, daulah kafir menarik cukai, kita juga narik cukai boleh. Tapi kalau daulah tidak menarik cukai, ya kita juga nggak boleh. Setimpal. Jadi balasannya setimpal, itu yang diatur dalam syariat. Artinya apa? Al-maksu yang dimaksud di situ sesuai syar'i. Dan ini pernah dilakukan oleh Umar bin Khattab dua-duanya. Doribah juga pernah ditarik sama Umar bin Khattab yang berupa pajak. Al-maksud yang dimaksud cukai juga pernah dilakukan sama Umar bin Khattab. Nah, al-maksud yang menyebabkan orang tidak masuk surga adalah pungutan yang tidak sesuai dengan syariat. Contohnya kalau sekarang gimana? Pajak penghasilan, pajak PPN, ya, pajak kendaraan, pajak PBB, itu tidak sesuai dengan syariat. Waduh. Makanya sahibul maksi layatul jannah itu orang yang narik itu. Makanya Mbok Sri itu kalau nggak tobat itu nggak bakal masuk surga, terancam dengan hadis ini. Terancam ya. Terancam karena melakukan pungutan yang tidak sesuai dengan syariat. Ini bukan kata kita ya, tapi kata Nabi ya. Kata para ulama juga. Ya. Jadi pajak-pajak yang ada sekarang itu tidak sesuai dengan makna doriba yang kemudian tadi disebutkan ada sama aja pajak, zakat. Ya, para ulama juga ada yang nyebut gitu, beberapa mengatakan ya ini pajak sekarang sama lah. Dulu juga Umar bin Khattab menarik pajak, tapi Umar bin Khattab menarik pajaknya nggak kayak sekarang, nggak kayak zaman kapitalis. Khusus orang kaya saja dan khusus ketika negara nggak punya kas. Ketika negara punya sumber daya alam, surplus dan sebagainya, nggak bakalan Umar bin Khattab tuh narik pajak.
Jadi kesimpulannya apa? Pajak yang sekarang berlaku itu haram. Coba Karena haram berarti pemerintah mendolimi rakyatnya. Aduh, kayak Nah, ini sesuai dengan ayat Al-Qur'an kan? Hmm. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humud dzalimun. Jadi orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah pasti dolim. Contohnya apa? Contohnya banyak tadi Soebul Maksi yang terjadi di Aduh, ya Allah. Jadi negara memang kita. Oke. Mungkin ya dari akang-akang yang hadir di sini sengaja untuk jadi tamu dalam kesempatan podcast ini, ada yang ingin ditanyakan, monggo silakan Kang. Boleh, silakan. Tanya. Gue masih jadi pusing ya. Ada pertanyaan boleh, Kang? Oke, saya akan bertanya sedikit Ustaz, terkait dengan pajak ya. Kira-kira apa sih yang membuat kita itu menarik pajak itu agar tidak termasuk kepada orang-orang yang zalim? Maksudnya sekarang ini kan ada pajak-pajak yang banyak yang tadi Ustaz katakan, pajak-pajak yang sekarang ini yang telah dijalankan oleh orang-orang yang sekarang itu banyak sekali yang tidak mudarat, Tidak sesuai syariat ya. tidak sesuai dengan syariat Islam. Kira-kira apa yang lebih agar kita itu tidak termasuk kepada ketika kita mengambil pajak itu tidak termasuk di dalam kategori orang-orang yang zalim itu. Tapi langsung aja kan. Ya. Nanti. Ya, gimana caranya kita terhindar dari hadis tadi? Kita pengen narik pajak karena memang Indonesia lagi paceklik ya sekarang, misalkan dianggap paceklik padahal faktanya memang nggak paceklik gitu. Ya, maka sebenarnya harus ya pemerintah sekarang mencari alternatif lain selain pajak. Misalkan privatisasi sumber daya alam. Ya, emas yang ada di Papua diambil alih negara, batu bara diambil alih negara, pengelolaan laut diambil alih negara, pengelolaan nikel diambil alih negara, sehingga negara itu akan memiliki pos pemasukan yang sangat melimpah. Utang negara sekarang karena kita menerapkan sistem ekonomi kapitalis, ya utang negara sampai 10.000 triliun, coba bayangin itu. 10.000 triliun yang tercatat. Belum aset-aset lain kayak seperti kereta api cepat, ya kan, bandara Kertajati yang mana merugikan sampai sekarang. Untuk kembali modal itu butuh sampai ratusan tahun kata para pakar itu. Itu kan utang yang cukup besar, ya. Ya, itu semua ya bisa ditangani tanpa pajak, tanpa negara kita menarik pajak. Syaratnya cuma satu. Ya, terapkan sistem yang berasal dari Allah dan Rasulnya. Kalau di sistem sekarang mungkin nggak itu bisa. Sistem kapitalis yang sekarang tidak mungkin bisa, ya, tidak mungkin bisa membayar hutang. Karena memang mekanismenya setiap presidennya, siapapun presiden yang nanti naik, pasti dia akan berhutang. Menerus utang atau gimana? Berhutang terus. Bayangin hutang dari zaman Belanda, ya. Karena dulu ketika awal kemerdekaan kita kemudian menerima konsekuensi utang-utang Belanda dibayari sama Indonesia. Dibayar coba zaman dulu sampai sekarang ternyata bukannya malah berkurang malah nambah coba. Berarti yang salah apa? Sistemnya kan, sistem perekonomiannya yang salah. Maka gimana agar tidak terkena dosa tadi? Ya tinggalkan sistem ekonomi tadi, diganti dengan sistem ekonomi yang lebih baik. Ya, maka para ekonom-ekonom yang ada di nasional, yang ada di Indonesia, ya mungkin di perkuliahan mereka profesor ekonomi, ya, doktor ekonomi tidak pernah ada belajar. Mereka cuma belajar sistem ekonomi kapitalis, sistem ekonomi sosialis, ya, sistem ekonomi marxisme, sistem ekonomi, ya macam-macam lah. Tapi sebenarnya ada sistem ekonomi yang ini justru sangat luar biasa, sistem ekonomi Islam. Gitu. Yang ditulis oleh para ulama banyak sekali, sangat ilmiah sekali. Pernah dilakukan selama 14 abad kurang lebihnya. Ya, 1400 tahun ya dunia
kemudian mengatur mayoritas negara di dunia ini, 2/3 dunia itu adalah mengatur dengan sistem ekonomi Islam dan makmur gitu. Ya, tanpa harus menarik pajak ya, kalau misalkan menarik pajak kayak sekarang ya pasti akan kena dosanya ya, kena dosa. Jadi gimana biar menghindari dosa? Jangan pakai sistem kapitalis. Oke. Pasti akan terhindar dosanya. Mantap ya. Bagaimana? Mantap banget. Udah terjawab ya. Masya Allah. Mungkin dari antum ada pendapat? Udah. Cukup? Saya takut aja makan nasi warteg kena pajak. Loh, itu sudah kan? Misalnya, coba mungkin digambarkan apakah makan nasi warteg itu kena pajak itu? Kena pajak. Jadi tukang warteg misalkan beli bumbunya itu udah kena pajak. Bahkan sekarang itu warteg kan udah mulai ada franchise-nya. Itu udah dilirik pegawai pajak. Didatengin, nanti kayaknya udah untung besar nih, dihitung sama mereka, bayar. Nanti ujung-ujungnya ya pengusaha juga nggak mau rugi kan, jadi kenakan pada masyarakat naik atau porsinya dikurangin. Pada akhirnya konsumen lah ya yang pada akhirnya memang semua akan dipajak secara suka tidak suka gitu. Jadi yang terpaksa sukarela akhirnya jadi terbiasa. Nah, itu yang menjadi problemnya kita itu karena jadi terbiasa, jadi terlupakan ya udahlah gitu, mengalir gitu aja seperti tidak ada masalah yang serius yang sebetulnya sedang dihadapi. Akan menuju ke sana, walaupun sekarang misalkan belum ada pemberitaan misalkan warteg dipajakin, nasi padang dipajakin, tapi yang restoran-restoran yang sudah ada pajaknya, kayak misalkan nasi bakar, sambal bakar, yang pokoknya udah bermerek-merek. Itu sudah ada pajaknya semuanya. Kalau kita lihat itunya struknya ya. Struknya pasti ada 10%. Gitu. Itu akan mengarah ke situ semua kalau kita masih menggunakan sistem ekonomi kapitalis. Hotel itu. Hah? Yang pajak hotel. Hotel udah pasti kena pajak. Jadi kan ada hotel yang dia tuh nggak setel musik yang royalti. Sebenarnya lebih kan di kamarnya ada TV, dengerin pasti. Dia kan pajak. Oh, iya. Itu royalti. Ya royalti ya. Mirip-mirip lah ya. Ya mirip-mirip itu. Oke, mungkin cukup Kang Majid. Apa Cukup. ada mau dieksplor lagi? Cukup. Kayaknya memang Indonesia sudah tidak baik-baik saja ya. Betul. Waduh, ngeri banget. Dan solusinya sih tadi sudah terjawab ya, secara hukum juga sudah terjawab, sebagai sikap juga bisa terjawab. Nah, mungkin nanti ke depan kita juga bisa bahas di episode lainnya bagaimana kalau kondisi seperti ini, apa yang bisa kita lakukan ya sebagai seorang muslim. Nah, apa yang kita bisa perjuangkan agar perubahan ini bisa segera terwujud. Nah, itu. Mungkin sahabatnya jadi kalau mau tanya-tanya boleh di kolom komentar. Jangan lupa dukung terus channel ini, akan semakin bermanfaat dan berkembang di kemudian hari. Sampai jumpa di episode Restart berikutnya. Restart back to fitrah, resep pemikiran yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.